Di dunia ini emang udah nggak banyak orang yang loyal, apalagi pria ya kan? Tapi di F1, ada beberapa yang buktikan bahwa ada kok emang yang masih memiliki sifat loyal. Walaupun udah dikasih cobaan berkali-kali dan dibikin kesel berkali-kali, tapi pembalap ini masih loyal sama timnya. Gue membicarakan soal Charles Leclerc dan Ferrari. Kayak, udah berapa musim nih? 8 musim mereka bersama. Tapi bukannya meraih 8 gelar juara dunia, malah baru meraih 8 kemenangan Charles di 8 musim itu. Like, kenapa Charles masih loyal sama tim ini setelah berkali-kali di PHP-in, dibikin emosi, dikecewain? Kenapa gitu? Nah, duduk, ngopi, dan gua akan menjelaskan mengapa. Oke, sebelumnya gua disclaimer dulu. Ini murni hanya asumsi dan pendapat gua aja ya. Alasan sebenar kenapa dia masih loyal sama Ferrari ya hanyalah Charles, keluarganya, dan Tuhan aja yang tahu. Ini asumsi aja melihat dari beberapa pernyataannya di interview dan sejarahnya bersama Ferrari. Ya, gue harus disclaimer kayak gini, biar nggak dibilang sotoy kayak Miguel. Ogah gue bestian sama tuh orangnya, apalagi jadi ikut-ikutan sotoy ya. Oke, jadi ada beberapa alasan kenapa Charles masih loyal sama ini tim. Dan gue akan langsung sebutin beberapa. Yang pertama, mimpi masa kecil. Semua orang pasti punya mimpi pas kecil kan? Entah itu mimpi untuk menjadi seseorang yang besar, meraih prestasi, atau mimpi basah. Dan Charles pun sama. Dia memiliki mimpi saat kecil, bahwa dia ingin menjadi pembalap F1, dan semoga aja balapan bersama Ferrari dan menjadi juara dunia bersama Ferrari. Dan kenapa Ferrari? Well, doi lahir di tahun 1997, dan pas dia masih bocil, itu adalah era Michael Schumacher dan Ferrari lagi gacor-gacornya, dan mengingat dia lahir dan tinggal di Monaco, di mana di antara bulan Mei atau Juni, pasti ada aja suara mesin F1 tuh mengelilingi negara itu rumahnya ya. Pastinya Mini Charles saat itu bermimpi bahwa dia ingin seperti Michael Schumacher suatu saat nanti, di mana dia bisa menjadi juara dunia berseragam merah. Lalu yang kedua, ikatan emosional dengan Ferrari yang berhubungan juga dengan keluarganya. Keluarga Charles emang udah invest banget di karir balapannya Charles ya, dan itu termasuk di saat Ferrari Driver Academy atau FDA mengambil di tahun 2016 sebagai salah satu pembalap akademi mereka. Ada satu cerita mengharukan juga di mana sebelum ayahnya meninggal, yang dimana pas tahun 2017 ya, dia masih di F2 saat itu, Charles sebenarnya belum confirm bakal naik ke F1 di 2018. Tapi dia berbohong kepada ayahnya bahwa dia sudah dapat seat F1 itu untuk 2018. Hal yang telah mereka impikan selama ini. Kenapa Charles berbohong? Bahkan mamanya pun juga mengatakan bahwa itu bukan merupakan hal yang bijak, karena Charles pengen ayahnya mengetahui bahwa mimpi mereka telah tercapai sebelum akhir hayatnya. Yang dimana saat itu emang dia berbohong, tapi kebohongan itu berubah menjadi realita, dan Charles benar-benar naik ke F1 di 2018 bersama Sauber. Dan ikatan emosional ini nggak cuma ke mendiang ayahnya aja, tapi juga ke godfather-nya itu Jules Bianchi. Jules sendiri merupakan test driver Ferrari pada tahun 2011 dan sudah membimbing Charles dari dia karting, dan mimpi Jules suatu saat nanti juga ialah balapan bersama Ferrari di F1 dan menjadi juara dunia tentunya. Tapi ketika Jules meninggal dunia pada tahun 2015 akibat kecelakaan fatal di Suzuka, mimpi itu harus terkubur juga. Atau itu semua yang kita kira karena mimpi Jules dan Charles itu sama, dan Charles pada titik itu memutuskan untuk meneruskan mimpi ayahnya dan Jules juga yang memang merupakan mimpinya juga dari awal ya, yaitu menjadi juara dunia bersama Ferrari. Jadi ini juga yang menjadi alasan kenapa Charles siap melalui neraka untuk meraih hal tersebut, karena Charles ingin meneruskan cerita yang belum terselesaikan oleh Jules dan ayahnya. Asli cuy, ini adalah Cody Rhodes F1 cuy ya. Bedanya kan kalau Cody sudah bisa menyelesaikan story-nya di WWE, akankah Charles juga bisa melakukannya? Well, hanya jawab yang akan waktu ya. Lalu alasan yang ketiga, Ferrari melihat dia sebagai bintangnya mereka lah ya, karena mereka kan sudah membimbing dia dari 2016 dan hanya butuh satu musim rookie yang luar biasa aja untuk mereka berani gamble dan naikin dia ke kursi Ferrari itu. Marketnya Charles ini juga gacor, dan itu juga sekaligus nge-boost market Ferrari yang dari awal aja sebenarnya udah gede banget, tapi dengan adanya dia jadi makin lebih gede lagi. Semua tifosi juga mencintai Charles dan bahkan rela melakukan apapun untuk akhirnya membuat dia menjadi pembalap yang mengakhiri puasa gelar juara dunia Ferrari ini. Itu juga kenapa dia lumayan diprotek juga sama Ferrari. Kalaupun ada pembalap ikon kayak Lewis mau datang pun, mereka akan berusaha untuk tetap mempertahankan Charles di kursinya mereka. Emang the real Ferrari Starboy cuy ya. Yang penting jangan dicap diktator aja kayak Mbappe. Yang keempat, Fred Vasseur. Charles sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fred dari Dead GP3 dulu, karena Fred kan co-foundernya ART,
tim Charles Leclerc di GP3 saat itu. Lalu mereka juga bertemu kembali di 2018 ketika Charles masih menjadi magnenya F1 atau rookie ya. Dan Fred juga merupakan tim prinsipal Sauber saat itu. Sebelum akhirnya mereka dipertemukan kembali di 2023 dengan Charles menjadi pembalap Ferrari dan Fred menjadi tim prinsipalnya. Hubungan baik ini membuat Charles juga mungkin sedikit sungkan jika dia meninggalkan Ferrari. Dan ini asumsi gue aja, tapi Fred juga berperan besar mengapa Charles Leclerc sampai sekarang masih loyal dengan Ferrari. Doi pastinya memiliki triknya sendiri untuk memastikan Charles gak kemana-mana. Apa itu triknya? Ya hanya dia yang tahu. Balik lagi, gue bukan Miguel yang sotoy. Yang kelima, dan mungkin ini salah satu triknya ya, tapi Charles percaya sama progres Ferrari di regulasi 2026 ini. Musim 2026 sejauh ini, ya bisa dibilang dimulai dengan solid lah untuk Ferrari ya kan. Charles hanya gagal podium 2 kali, dan di sprint sejauh ini juga masih menyikat semua podiumnya. Namun, emang, pole dan kemenangan itu belum dia raih, tapi itu bisa menunggu. Dan mengingat Ferrari masih memiliki banyak update yang harus dites dan diuji biar bisa bikin kompetitif mobilnya ya. Plus, A2 itu juga menanti, Charles masih sangat yakin bahwa asa Ferrari menjadi juara dunia musim ini masih sangat kuat. Kalian mungkin mengira ini nyawit, tapi percayalah, gue jadi Charles pun juga bakal milih tetap komit karena dengan mesin lontong aja dibandingkan rivalnya ya, mereka udah bisa sekencang ini. Aero package mereka, walaupun terkejar sama McLaren di Miami kemarin, juga sebenarnya masih merupakan salah satu yang terbaik. Tinggal beberapa update yang semoga ngarahnya juga nggak ke Bintaro ya, maksudnya selatan gitu, dan A2 itu juga dimanfaatkan dengan baik. Ya ditunggu aja lah ya, gue juga nggak mau ekspektasi berlebihan ya. Dan yang terakhir, dan ini menurut gue juga masuk akal, tapi Doi juga takut kalau misalkan dia caps dari Ferrari dan pindah ke tim lain, malah jadi bagus banget nanti Ferrari di musim depannya dan malah bisa aja jadi juara dunia, sementara Charles di tim barunya malah struggling. Kan ya nggak lucu gitu ya. Lu capek-capek bangun Ferrari selama bertahun-tahun, malah orang lain yang menikmati kesuksesannya. Ibarat lu pacaran sama orang yang udah lu kenal dan lu kencanin bertahun-tahun, yang dapat malah orang lain, dan lu malah jadi single for life. I'm so sad. Case kayak gini udah banyak banget di F1 dan malah sport-sport lain pun juga udah sering banget kejadian. Sesuai teori Saipul 2022, pindah tim kadang bisa berhasil, kadang bisa enggak. Dan sulitnya, lu nggak bisa prediksi apakah itu bisa berhasil atau enggak. Baik lagi, lu bukan paranormal ya kan? Nah, Charles aware sama hal itu. Oh ya bang, kata Tokoha, berarti ini contoh case-nya kayak Danny Ric itu ya? Nah iya, bener tuh. Itu bisa ketika Danny Ric memutuskan untuk keluar dari Red Bull dan pindah ke tim lain. Ujung-ujungnya gagal menjadi juara dunia juga ya kan, sementara Red Bull jadi dominan. Walaupun gue ngerti alasan dia pindahnya juga jelas, nggak mau dibayang-bayang Max Verstappen. Tapi ya tetap aja, ujung-ujungnya CLBK juga ke tim itu berapa tahun kemudian. Jadi gitu kurang lebih penjelasan mengapa Charles Leclerc sampai saat ini masih loyal sama tim kuda poni ini. Banyak emang faktornya, dan tujuan utamanya tetap jelas. Dan ya, gue akan serahkan ke kembaran Pak Ganjar ini untuk memberitahu alasannya. I have to finish the story. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Saya, abang udah capek, tapi kayak Charles masih belum capek juga sama Ferrari ya. Oke lah, seperti biasa video ini akan ditutup oleh... Okay guys, thank you for watching.